Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempraktekkan percakapan kucing dengan alur Tirta. Dengan anggota kelompok, saya sendiri, Imanisa Asrianti, pada bagian awal akan menjadi Poci, sedangkan rekan saya, Ibu Juliana dari SD Negeri 2 Jotang, akan berperan sebagai coach. Kita akan memulai percakapan coaching dengan alur Tirta. Bu Yuli sudah siap? Siap. Selamat siang Bu Yuli. Apakah Bu Yuli punya waktu nih hari ini? Selamat siang Bu Ima. Ada apa ya Bu? Saya lihat sepertinya Bu Ima ini kok sedikit murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana? Apakah ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf ya Bu Yuli, jadinya saya mengganggu waktu Bu Yuli. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bu Ima. Kira-kira apa ini? Ada masalah apa ini Bu Ima? Diskusi hari ini kira-kira kita mau ada apa ya Bu Ima ya? Begini Bu, saya mau curhat sama Bu Yuli tentang masalah saya. Apakah Bu Yuli bisa membantu? Waduh, dengan senang hati Bu Ima. Kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk Bu Ima? Gini Bu, saya itu ingin mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi. Iya. Masalahnya apa Bu Ima? Coba Bu Ima ceritakan apa yang sedang Bu Ima rasakan. Mungkin ini saya bisa membantu Bu Ima. Waktu upacara bendera hari Senin kemarin itu ya Bu ya, saya tuh sedih sekali Bu. Masih banyak siswa saya itu yang datang terlambat. Padahal mereka itu sudah mendapat teguran Bu dari pihak sekolah. Bagaimana bisa Bu Ima? Lalu apa yang membuat murid Ibu itu banyak yang datang terlambat? Apa mungkin budaya positif Bu Ima itu belum berjalan dengan baik? Saya juga masih bingung ini Bu, apakah penerapan budaya positif di sekolah saya itu sudah berjalan dengan baik atau belum? Karena kok masih ada ya beberapa siswa yang terlambat berangkat ke sekolah, apalagi ketika hari Senin Bu. Wah, banyak sekali Bu. Oh begitu ya Bu ya. Memangnya bagaimana sih penerapan budaya positif di sekolahnya Bu Ima? Apakah memang belum berjalan dengan baik? Ya berjalan dengan baik sih sudah ya Bu ya. Tapi tuh gini Bu, menurut saya tuh kurang adanya kolaborasi dan kerjasama di antara rekan guru, kemudian warga sekolah, dan juga pihak sekolah itu kurang komunikasi Bu dengan keluarga murid, dengan wali murid. Iya. Kemudian nih Bu Ima, sekarang saya mau tanya kira-kira apa solusi yang dapat Bu Ima pikirkan dari masalah ini? Dan memang benar ya Bu Ima ya, tadi Bu Ima telah menjelaskan di mana kolaborasi komunikasi itu memang sangat penting sekali Bu Ima untuk penerapannya di sekolah itu ya Bu ya. Kalau solusinya ya Bu ya, kalau menurut saya itu ya semua warga sekolah harus bekerja sama Bu, menerapkan budaya positif agar budaya itu membudaya di lingkungan sekolah, dan kita juga harus dengan baik menjalin komunikasi dengan wali murid agar ketika anak-anaknya bermasalah di sekolah kita bisa langsung menghubunginya Bu. Kita bisa memanfaatkan WA itu ya Bu ya, kita bisa japri orang tuanya bagi murid yang mengalami masalah Bu, terutama kedisiplinan waktu Bu. Iya benar Bu Ima. Memang langkah yang Bu Ima ambil itu sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide Bu Ima itu Bu. Iya Bu, betul. Iya Bu, benar. Terus syukurlah ya Bu ya, ini langkah yang Bu Ima ambil itu sudah tepat sekali, dan saya setuju dengan ide yang Bu Ima itu ambil Bu. Iya Bu, semoga ya Bu ya dari sini solusi-solusi ini murid saya bisa tertib waktu ya Bu ya, sehingga tidak ada lagi siswa yang terlambat. Saya tuh sedih Bu kalau melihat murid saya banyak yang terlambat.
Ya, iya, iya, iya. Ini syukurlah ya Bu Ima ya. Ini kira-kira Bu Ima sekarang perasaannya bagaimana Bu dengan Oh, langkah-langkah yang Bu Ima ambil ini? saya sudah merasa lega Bu, sudah merasa sedikit terkurangi Bu beban saya. Iya, iya. Iya, saya sudah merasa lega, sudah berbicara dengan Bu Alhamdulillah. Yuli. Ya Bu ya. Iya, iya Bu. Syukurlah ya Bu Ima ya. Bu Ima Iya. sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bu Ima rencanakan ini, yang kira-kira komitmen apa yang akan Bu Ima lakukan untuk menjalankan rencana ini Bu? Untuk hal itu dalam penerapannya budaya positif di sekolah saya itu saya akan tingkatkan lagi dengan cara akan lebih mendekati rekan saya yang masih kurang diajak untuk berkomunikasi, berkolaborasi dalam penerapan budaya positif Bu, sehingga kita akan bersama-sama untuk menerapkan budaya itu agar bisa membudaya Bu untuk murid saya. Kemudian saya juga akan menjalin komunikasi yang baik Bu dengan wali murid, supaya saya tuh tahu kalau di rumah itu murid saya apakah juga diperhatikan dengan orang tuanya. Jadi ketika saya berkomunikasi, kemudian saya menanyakan, saya sharing, mereka itu bisa membantu mengatasi masalahnya Bu. Tidak hanya dipikirkan oleh pihak sekolah, tapi orang tua juga saya libatkan Bu Yuli. Iya benar Bu, memang perlu sekali itu dukungan-dukungan dari siapa saja Bu. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bu Ima ini untuk melakukan komitmen tersebut Bu Ima? Nah itu tadi Bu, saya akan bekerja sama dengan rekan saya Bu, rekan saya yang ada di sekolah, semua warga sekolah akan saya libatkan Bu. Kemudian saya juga akan berkomunikasi dengan baik kepada wali murid melalui WA yang ada. Ya Bu ya, jadi nanti ketika murid saya yang datang terlambat itu saya juga konsultasikan ke orang tua, sebenarnya tuh masalahnya tuh apa yang membuat murid saya itu terlambat. Apakah mereka kurang perhatian, tidak ada yang memberitahu, tidak ada yang memperhatikan mereka ketika di rumah, sehingga kok bisa mereka berperilaku seperti itu, tidak disiplin waktu gitu loh. Iya Bu, ya Allah, itu ide dari Bu Ima itu sangat bagus sekali Bu. Semoga setelah ini banyak murid Bu Ima ya yang datang tepat waktu ke sekolah, dan Bu Ima dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman ya Bu Ima ya. Ya Bu, amin ya Allah. Terima kasih sekali ya Bu ya. Bu Yuli sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, sehingga saya dapat menemukan solusinya Bu. Bagaimana supaya murid saya itu tidak terlambat lagi ke sekolah. Terima kasih sekali ya Bu ya. Iya Bu, amin amin ya Allah. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat ya Ibu ya. Iya Bu Yuli, terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum. Sama-sama, terima kasih kembali Bu Ima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ima. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Bu Ima. Apa kabar ini Bu Ima? Alhamdulillah, kabar baik Bu. Bu Yuli bagaimana nih kabarnya? Kok kelihatannya Bu Yuli mukanya kok cemberut seperti itu? Kenapa Bu? Ini Bu Ima, memang saya akhir-akhir ini memang kurang baik Bu Ima. Loh, kenapa Bu? Kalau saya perhatikan itu iya benar, Bu Yuli itu tidak semangat, terlihat murung, tidak ceria seperti biasanya. Itu dia Bu Ima. Ini hari ini kira-kira Bu Ima ada waktu enggak? Iya Bu, saya ada waktu. Hari ini murid saya pelajarannya PJOK, jadi saya tidak mengajar Bu untuk hari ini. Gimana? Kalau Bu Ima ada waktu, alhamdulillah Bu. Ini saya mau curhat Bu. Ini juga kebetulan anak-anak saya baru ada mata pelajaran PAI Bu. Saya minta waktunya ya Bu, tapi ini lumayan agak lama Bu. Iya Bu Yuli, tidak apa Bu, monggo Bu, mungkin saya bisa membantu mencarikan solusi Bu. Begini Bu Ima, saya sebenarnya bingung sekali Bu Ima.
Ini saya mau mulai dari mana aja, bingung sekali Bu Ima. Kenapa Bu? Kok bingung? Coba Bu Yuli ceritakan pada saya. Gini Bu, saya itu sebenarnya bingung Bu. Minggu depan itu anak-anak kan sudah penilaian akhir semester. Tetapi di kelas saya ini, kelas 6 ini, ada satu anak namanya Nur Laila. Ini sudah kurang lebih itu 3 minggu Bu, tidak masuk sekolah Bu. Bahkan itu sering dia itu jarang sekali kemarin-kemarin itu tidak masuk sekolah Bu. Terus Bu, coba lanjutkan ceritanya Bu Juli tentang Nur Laila itu Bu, yang sudah tidak masuk selama 3 minggu kata Bu Juli. Iya Bu, saya ini sebenarnya khawatir sekali pada anak itu Bu, karena sebentar lagi kan penilaian akhir semester, apalagi kelas 6 kan sebentar lagi juga ujian sekolah. Saya takut Bu, Nur Laila itu ketinggalan pelajaran Bu. Begitu ya Bu ya. Terus jadi menurut Bu Juli itu pembicaraan kita pada siang hari ini itu bertujuan untuk apa Bu Yuli? Ini Bu, sebenarnya saya ingin curhat sama Bu Ima untuk mendapatkan solusi Bu Ima, menemukan solusi untuk Nur Laila yang jarang masuk sekolah itu Bu. Oh begitu ya Bu Yulia. Mudah-mudahan ya Bu ya, pertemuan kita siang ini dapat menemukan solusi untuk permasalahan Bu Yuli mengenai siswa Nur Laila itu ya Bu ya, yang sudah 3 minggu tidak berangkat. Iya Bu, iya Bu. Saya juga ini sebenarnya juga kasihan pada dia Bu. Jadi begini ya Bu, siswa saya ini kalau di rumah kan disuruh menjaga adiknya yang masih balita Bu. Ibunya itu kan sudah tidak punya suami. Nur Laila itu sudah nggak punya bapak, sudah meninggal Bu setahun yang lalu, dan Nur Laila itu harus menjaga adiknya Bu. Sedangkan pas waktu panen musim padi ini, tanam padi itu kan ibunya sebagai buruh petani Bu, harus bekerja Bu, tanam padi. Jadi mau tidak mau Nur Laila harus menjaga adiknya Bu. Kalau seperti itu, hambatan apa yang Bu Yuli alami untuk bisa membuat si Nur Laila itu masuk sekolah Bu? Sebenarnya kan gini Bu, saya itu sudah melakukan home visit ke rumahnya Bu. Saya tuh kasihan banget Bu waktu main ke rumah Nur Laila Bu. Saya lihat kondisinya itu juga sangat memprihatinkan, dan dia itu memang sangat-sangat dibutuhkan sekali tenaganya oleh orang tuanya Bu, untuk membantu orang tuanya, untuk membantu ibunya Bu. Sebenarnya ini saya juga ada semacam solusi Bu untuk Nur Laila, tapi ini bagaimana ya kalau nanti Nur Laila ini saya sarankan untuk masuk sekolah dengan membawa adiknya ya Bu ke sekolah, kira-kira gimana ini Bu? Aduh, apa bisa Bu belajar dengan membawa anak kecil? Apa itu tidak akan membantu temannya yang akan membuat kegaduhan untuk temannya yang lain Bu? Saya rasa nanti ini bisa Bu, saya rasa bisa deh. Ini kan teman-temannya sudah materinya sudah lumayan mereka terima, sedangkan Nur Laila sendiri kan ketinggalan banyak sekali Bu. Nanti saya akan kerjasama dengan teman-teman Nur Laila, gimana nanti kira-kira teman-temannya itu bisa membantu menjaga adiknya Bu. Gimana ini Bu? Kemudian Bu Yuli tadi mengatakan kalau Nur Laila boleh berangkat sekolah dengan membawa adiknya. Kemudian teman-temannya mungkin akan membantu dan tidak akan terganggu ya Bu. Iya Bu. Apa itu bisa ya Bu ya dilakukan ya Bu ya? Menurut Bu Yuli itu bisa? Insya Allah bisa Bu. Nanti saya tetap akan kerjasama dengan teman-teman Nur Laila kelas 6. Saya juga akan kerjasama dengan wali murid yang lainnya. Dengan terpaksa kalau memang itu Nur Laila harus membawa adiknya ke sekolah, nanti saya akan minta teman-temannya untuk membantu Nur Laila. Seperti itu Bu Ima. Gimana Bu Ima? Begitu. Jadi menurut Bu Juli justru teman-temannya itu akan membantu Nur Laila ya Bu ya. Iya Bu Ima. Selanjutnya Bu, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Bu Yuli lakukan setelah membicarakan semua itu dengan orang tua Nur Laila Bu?
Iya Bu, ini nanti insya Allah saya akan segera menemui orang tua Laila untuk membicarakan dan berusaha memberikan materi Laila secara daring. Yang kemarin Nur Laila itu ketinggalan Bu, nanti biar bisa dipelajari di rumah sehingga dia tidak ketinggalan pelajaran, dan memberikan masukan kepada orang tuanya. Nanti kalau memang benar-benar Nur Laila harus menjaga adiknya, nanti Laila boleh berangkat sekolah dengan membawa adiknya seperti itu Bu. Kemudian yang Bu Yuli libatkan untuk membantu mewujudkan tujuan dari yang sudah Bu Yuli buat itu siapa Bu? Yang pasti nanti saya tetap komitmen saya sendiri ya Bu, saya tetap akan membantu banyak pada Laila. Di samping itu orang tua Nur Laila juga harus punya komitmen juga. Kasihan kan kalau memang Nur Laila menjaga adiknya sedangkan sekolahnya harus apa itu tidak selesai, kan kasihan. Kita sebagai guru juga merupakan punya tanggung jawab sendiri. Di samping itu komitmen lainnya adalah kita tetap sama teman-teman Nur Laila itu memberikan apa itu namanya, memberikan pengertian kepada teman-teman Nur Laila untuk dapat membantu Nur Laila, dan orang tua wali murid kelas 6 untuk dapat mengerti kondisi Nur Laila saat ini. Seperti itu Bu Ima. Wah, bagus sekali. Sepertinya Bu Yuli sudah menemukan solusi dari masalah yang Bu Yuli hadapi ini, Bu. Semangat ya, Bu ya. Jangan murung lagi. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Semangat sekali, Bu. Terima kasih ya, Bu, sudah mau mendengarkan curah pendapat saya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah Nur Laila ini, Bu. Perasaannya Bu Yuli bagaimana setelah mengutarakan semua masalahnya dan mendapatkan solusinya sendiri? Alhamdulillah Bu, sekarang saya sudah agak lega Bu. Pikiran saya juga sudah merasa tenang Bu. Terima kasih ya Bu Ima ya, mau saya ajak curah pendapat hari ini ya Bu Ima ya. Iya Bu Yuli, sama-sama. Semoga Nur Laila juga bisa menerima pendidikan ya Bu ya, seperti teman-temannya yang lain. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih doanya Bu Ima. Terima kasih ya Bu Ima. Wassalamualaikum Bu Ima. Waalaikumsalam Bu Yuli.